이따 들릴게요. 우편물 왔는데. 다녀왔습니다. Episode kedua dimulai ketika musim panas sudah memasuki Korea. Dan saat itu di pabrik milik orang tua Mi-jung, Pak Go sedang sibuk bekerja sambil menunggu Pak Pos yang akan membawakan surat milik Mi-jung. Saat Pak Pos datang, ia kemudian mengambil suratnya Mi-jung dan menyembunyikannya di dalam lemarinya. Saat Mi-jung berjalan kembali ke rumah setelah bekerja, Pak Go mengikutinya untuk memberitahu jika suratnya sudah datang tadi siang. Tiga saudara ini memang mempunyai cerita uniknya sendiri-sendiri. Dan kali ini kakaknya Mi-jung yang bernama Ki-jung selalu lelah dengan kehidupannya. Ia kerja di waktu siang dan saat pulang sampai di rumah sudah malam. Mi-jung datang ke rumah Pak Go dan mengambil surat miliknya. Ia juga minta izin kepada Kak Go untuk menaruh suratnya di dalam rumahnya. Karena ia tidak bisa menaruh di rumah, kita tahu isi suratnya adalah surat peringatan pembayaran hutang. Dan si pengutang malah tidak bisa dihubungi. Lalu keesokan harinya saat makan siang di kantor, posisi duduk telah ditentukan oleh perusahaan. Dan Mi-jung mendapat kursi dengan orang-orang yang tidak ikut klub. Mereka merasa diasingkan. Mi-jung satu meja dengan pria duda yang dulu pernah dibicarakan oleh Ki-jung kakaknya. Berdua dengan pria duda tersebut, Mi-jung mengatasnamakan kakaknya meminta maaf atas kelakuan kakaknya tempo hari. Dan pria itu kaget karena Mi-jung dan kakaknya memiliki sifat yang berbeda. Sementara di kantornya, Ki-jung sedang sibuk dengan proyek barunya tentang umur masa muda yang disurvei oleh masyarakat. Dan di sisi lain, Ki-jung merasa bingung mengapa dari semua karyawan wanita hanya dia satu-satunya yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari salah satu karyawan pria yang terkenal playboy di kantornya. Hal itu ia ungkapkan ketika ia dan saudaranya berkumpul bersama. Chang Hae merasa heran dengan sikap Ki-jung dan terganggu dengan hal itu. Kemudian temannya bernama Viana menyuruh Ki-jung untuk mengenali dirinya sendiri dulu, baru ia bisa memikat seorang pria. Sebenarnya Ki-jung putus asa, ia hanya ingin berhubungan secara nyata dengan seseorang. Dia secara khusus ingin sekali berbicara bercengkrama dengan pria dan memiliki hubungan khusus. Lalu dengan pria di kantor itu sebenarnya Ki-jung tidak terlalu menyukainya, hanya saja ingin tahu bagaimana rasanya dicintai. Lalu ada Chang Hae yang bekerja di Toserba. Kedua pasangan suami istri pemilik Toserba itu sangat mengandalkan Chang Hae karena mereka berharap Chang Hae tidak pernah pergi dari sisi mereka. Saat Chang Hae bekerja, ia mendapatkan tamu yaitu mantan pacarnya yang sedang berbelanja dengan pacar barunya. Chang Hae hanya terdiam ngenes dan tidak menyapa. Usut punya usut, ternyata Mi-jung meminjamkan uang kepada seorang pria, tapi sayangnya sudah melarikan diri ke Thailand bersama mantan pacarnya. Karena di Korea ternyata ia sudah sering melakukan hal itu, yaitu meminjam uang dan tidak membayar. Mi-jung sangat hancur dan menganggap dirinya sangat bodoh. Lalu ketika ia pulang ke rumah, ia melihat ibu dan ayahnya sedang panik. Setelah itu di rumah Pak Go, ternyata entah mengapa hidung Pak Go mengeluarkan banyak darah sehingga ia dilarikan ke rumah sakit. Menurut ibu Mi-jung, saat malam hari Pak Go mabuk dan tidak sadarkan diri hingga terjatuh. Namun setelah kembali dari rumah sakit tidak belajar dari kesalahannya, Pak Go malah membeli minuman beralkohol lagi. Di tempat kerjanya Mi-jung sangat depresi, apalagi ia tahu bahwa teman-temannya di kantor akan pergi berlibur tanpa mengundangnya. Meskipun sebenarnya ia pasti tidak ikut, namun karena hal itu ia tahu sebenarnya ia tidak diinginkan. Belum lagi pekerjaan yang sangat memusingkan, hampir selalu ditolak oleh kepala timnya, sehingga saat konsultasi tentang klubnya, Jung hanya bisa menangis dan tetap menolak untuk
masuk klub manapun. 어디서부터 어떻게 잘못된 건지 모르겠는데 그냥 지쳤어요. 노동이에요. 모든 관계가 눈뜨고이에요. 하고 있는 모든 시간이 노동이고 아무도 날 좋아. 아무 일도 일어나지 않고 하지 않고 Dan ketika pulang ke rumah, Mijung melihat Pak Go yang masih minum-minum. Ia kesal dan kemudian menegur Pak Go. Kenapa Pak Go selalu minum setiap hari? Namun Pak Go juga bilang, selain minum, apa yang bisa ia lakukan? Malam itu sambil menangis, Mijung mengakui hidupnya saat ini berantakan dan entah apa yang dipikirkan. Ia memohon kepada Pak Go untuk mencintai dan memuja dirinya. Pak Go pun bingung dan kemudian ia mencari tahu di kamus apa arti yang dilontarkan oleh Mijung. Dan Liberation Note episode kedua pun selesai.